UAS ditolak masuk Singapura, Mahfud MD tegaskan Indonesia tak boleh ikut campur. Mari kita buat satu eskalasi yang tepat agar tidak seluruh persoalan-persoalan yang sama atau terkait dengan Pak Abdul Somad ini kemudian jangan dibikin seakan-akan negara ini mau runtuh. Karena setiap negara berdaulat dalam melihat keamanan situasi dan kondisi negara mereka terkait dengan kehadiran seseorang yang berdasarkan data, informasi, dokumen keimigrasian yang mereka miliki untuk bisa menjaga situasi dan keamanan. Sehingga hak-hak subjektivitas yang dimiliki oleh setiap negara bagi seseorang yang masuk ke dalam negara mereka itu fine-fine saja. Tetapi sebagai negara yang membangun hubungan diplomasi atau diplomatik antara Indonesia dengan Singapura, harusnya ada penjelasan. Karena itu kami meminta kepada Kemenlu untuk memanggil Duta Besar Singapura sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang diperlakukan semena-mena oleh negara lain, apalagi UAS adalah seorang tokoh publik, seorang ulama yang tentu banyak jamaah dan pengikutnya di Indonesia bahkan di beberapa negara. Nah, salah satu item mengapa Singapura menolak Abdul Somad terkait dengan pidato yang menghalalkan bom bunuh diri dikatakan sebagai jihad terkait dengan konflik Palestina dan Israel. Dan ini sangat dikecam keras oleh Singapura. Dan saya kira bukan hanya Singapura, tapi seluruh dunia yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban, perdamaian dunia pasti akan menentang konsep tersebut. Dalam konteks Somad, alasannya karena pemerintah Singapura menganggap pembicaraan Somad atau ceramah-ceramahnya sering menyebabkan segregasi atau gesekan antar umat beragama. Yang pertama. Yang kedua, Somad dianggap mengajarkan radikalisme. Karena mungkin dalam penilaian imigrasi Singapura, orang ini kalau masuk akan menyebabkan resiko atau apapun alasannya. Penolakan Singapura terhadap Ustadz Abdul Somad yang masuk ke negaranya mendapat tanggapan dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Ia menegaskan Indonesia tak bisa ikut campur kedaulatan negara lain. Itu adalah kebijakan hukum yang berlaku di Singapura. Karena kedaulatan negara itu kita tidak boleh ikut campur, kata Mahfud. Menurutnya, setiap negara punya kedaulatan hukum di wilayah teritorial sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, di hukum internasional berlaku asas teritorial. Mahfud menyebut sejauh ini belum menerima informasi resmi dari pemerintah Singapura terkait tindakan kepada UAS, sehingga dia belum tahu persis masalah yang menimpa Ustadz kondang itu. Karena itu pemerintah Indonesia tidak akan mencampuri urusan hukum Singapura sebelum tahu persis kasus yang menimpa UAS. Kita akan melihat perkembangan sambil mencari tahu masalahnya, kata Mahfud. Ia menambahkan, upaya yang mungkin bisa dilakukan dalam kasus UAS adalah diplomasi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi mengingatkan kembali pentingnya etika hidup bertetangga. Menurut Muhadjir, dalam hidup bertetangga semua pihak harus bisa menjaga ucapan dan tindakan. Dengan demikian, semua bisa saling berkunjung satu sama lain. Sebelumnya, UAS dan rombongan ditolak masuk Singapura pada Senin lalu. UAS sempat ditahan beberapa jam sebelum akhirnya diminta kembali ke Indonesia pada hari yang sama. UAS mengecam tindakan Singapura itu. Dia menyatakan kedatangan bersama keluarga dan rekannya dalam rangka liburan bukan untuk dakwah ataupun pengajian. Pemerintah Singapura sendiri menilai UAS menyebarkan ajaran yang ekstremis dan bersifat segregasi. Singapura juga menyampaikan kritik terhadap pernyataan UAS yang pernah membahas soal bom bunuh diri dalam ceramahnya. Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan juga segregasi yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan juga multiagama Singapura. UAS telah merespon tudingan Singapura dengan mengatakan semua yang dikatakan dalam materi ceramahnya selama ini sudah selesai dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Sementara pegiat media sosial Denny Siregar mengungkapkan pendapatnya terkait Ustadz Abdul Somad yang mengaku dideportasi di Singapura pada beberapa waktu lalu. Disampaikan Denny Siregar, dalam sebuah tayangan video dia menyebutkan jika seharusnya UAS merasa bersyukur karena telah dilarang masuk Singapura dengan berbagai alasan. Menurut Denny, UAS bisa mengancam hubungan baik antara Indonesia dan juga Singapura.
Tak hanya itu, dia juga menyebut UAS bisa terancam hukuman mati jika menyampaikan pandangan ekstremis di Singapura. Lantas apa alasan Denny Siregar berbicara demikian? Dalam sebuah tayangan YouTube, Denny Siregar menegaskan bahwa UAS bukan dideportasi melainkan dilarang masuk ke Singapura. Saya ketawa nih nonton Somad ya, marah-marah karena dilarang masuk ke Singapura. Catat ya, dilarang bukan dideportasi, kata Denny dikutip Hops.id dari kanal YouTube Cokro TV pada Kamis. Lebih lanjut, dia pun menguraikan perbedaan antara deportasi dan dilarang masuk pada kasus yang menimpa UAS. Deportasi itu kalau sudah di dalam Singapura terus diusir dari sana. Kalau dilarang masuk, bahkan cuma disuruh nunggu di depan pagar doang, ya suruh pulang. Ungkap UAS bisa dihukum mati, Denny Siregar juga berpendapat jika seharusnya UAS bersyukur karena ditolak masuk ke Singapura. Ia khawatir UAS akan menyampaikan ceramah yang berisi penghinaan kepada agama lain dan membuat perpecahan di negara atau di negeri singa itu. Jadi kalau UAS dilarang masuk ke Singapura, ya sebenarnya itu harus disyukuri lah oleh si Somad sendiri lah. Kalau misalnya dia dibiarkan masuk dan kemudian ceramahnya menghina agama lain di dalam sana, terus kemudian ditangkap pemerintah Singapura, memang waspada banget ya dengan banyak isu tentang agama. Denny juga mengkhawatirkan UAS bisa terjerat undang-undang terorisme di negara itu yang diketahui begitu ketat dan tidak pandang bulu. Ia pun mengungkap kemungkinan UAS bisa dihukum mati jika memaksa masuk ke dalam negara tersebut yang sudah melarangnya. Singapura dikenal tidak ada kompromi masalah itu, bisa-bisa dihukum mati si Somad nih, karena dianggap membuat kerusuhan rasial di sana. Gelar Ustadz itu bagi gua ya harus penuhi 2 kriteria utama. 1, dia mampu ngajar ilmu. 2, dia itu mampu terapkan akhlak sesuai ilmu yang diajarkan, kata Denny. Menurut Denny, UAS memang menguasai ilmu agama secara teori, hanya saja dia tak bisa mempraktikkan. Oh iya, orang Surabaya bilang itu jarkoni, iso ngajar gak iso ngelakoni, kata penulis buku Tuhan dalam secangkir kopi itu. Dengan alasan itu, Denny meminta siapapun agar tidak mendesaknya untuk memanggil Abdul Somad dengan sebutan Ustadz. Jadi jangan paksa-paksa gue nyebut nama Somad dengan gelar Ustadz ya, nggak nyampe, Somad ya Somad, kata Denny Siregar.